Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lontong kilat, ini tanpa cetakan dan tentunya hemat gas. Pertama-tama kita siapkan beras sebanyak 1 kg. Kemudian kita tambahkan airnya sebanyak 1,5 liter. Nah setelah ini biar rasanya nggak terlalu tawar, kita boleh tambahkan 2 sendok teh garam. Nah setelah ini kita akan karu. Kalau di tempatnya Flavi Kasih ngomongnya dikaru. Caranya kita nyalakan api, kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti airnya itu asat. Jadi Flavis harus sering-sering aduk biar merata dan nggak gosong. Kalau Flavis mau bisa pakai panci anti lengket supaya lebih mudah untuk memasaknya. Nah ini kalau sudah asat, kita matikan kompornya, kemudian kita akan tutup. Nah ini akan kita biarkan selama setengah jam. Nah kalau misalnya tutupnya ada bolongannya, kita sumpel dulu supaya nanti panasnya itu nggak keluar, jadi tetap lekep di dalam gitu. Nah kalau udah setengah jam, ini kan nasinya udah mulai melar ya. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, nah supaya nanti bikin lontong itu cepet mateng, kita akan tumbuk beras yang sudah kita karu. Nah caranya itu kalau mau manual pakai ulekan kayak gini nggak apa-apa. Kalau misalnya habis punya food processor, boleh pakai food processor biar lebih gampang. Ini aku haluskan menjadi beberapa bagian karena wadahnya kecil, jadi nggak bisa langsung semuanya. Nah nanti teksturnya akan halus seperti ini Flavis. Nah nanti kalau udah halus kan bikin lontong itu jadi cepet. Nah kemudian ini nanti adonannya kalau semua sudah dihaluskan, kita akan bagi menjadi 12 adonan ya. Kemudian setelah itu kita akan cetak dulu, jadi biar nanti adonannya itu lebih cantik dan lebih gampang untuk dibungkus. Nah ini kalau misalnya Flavis mau ukurannya rata sama persis, Flavis timbang aja ya. Ini kurang lebih, kalau tadi aku timbang satu adonan seperti ini beratnya sekitar 200 gram. Tapi Flavis bisa ukur aja sesuai dengan selera Flavis mau ukurannya seberapa panjangnya. Ini setelah dicetak semuanya, sekarang saatnya kita bungkus. Sebelum membungkus, daun pisangnya kita garang dulu atau dijemur dulu supaya nanti alum atau lemes. Jadi nanti begitu kita gulung nggak kaku lagi. Nah cara gulungnya seperti ini, kalau bisa tuh sampai yang set gitu gulungnya, jadi biar nggak longgar. Nah kemudian setelah ini kita akan kunci kanan kirinya, pakai tusuk gigi boleh, kalau mau pakai staples juga boleh, terserah Flavis aja. Kemudian sebelahnya juga akan kita kunci menggunakan tusuk gigi. Nah dari pengalamannya aku, kalau misalnya bikin lontong itu Flavis harus nguncinya itu harus kenceng, jadi supaya nanti pada saat merebus dia nggak lepas dan nanti isi lontongnya itu keluar. Nah kira-kira seperti ini Flavis, kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Kemudian kalau sudah nanti kita akan rebus. Nah ini sudah selesai semua, sudah cantik banget. Sekarang kita siapkan air mendidih. Nah sebelum dicemplungin, usahakan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu ya. Nah hari ini aku kasih tahu ke Flavis di rumah teknik menggunakan cara cepat bikin lontong yang hemat gas. Jadi setelah airnya mendidih, kita masukkan lontongnya, kemudian kita rebus, biarkan sampai nanti mendidih lagi, bulak-bulak seperti ini. Kemudian kita tutup, kita akan biarkan selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit nanti kita matikan, biarkan 30 menit. Nah ini kalau ada bolong-bolongannya kita sumpel aja biar uapnya itu nggak keluar. Nah ini sudah didiamkan selama 30 menit. Kemudian kita akan tutup lagi, kita akan rebus lagi sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, kita hitung waktu sebanyak 7 menit. Kalau sudah 7 menit, kita matikan lagi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Nah kalau sudah 30 menit, kita akan angkat lontongnya. Kalau bisa inget ya, itu kalau misalnya ada lubang-lubangnya ditutup supaya nanti uapnya tuh nggak keluar. Nah setelah lontongnya sudah didiamkan selama 30 menit,
kita akan angkat, kemudian kita akan tiriskan selama minimal 8 jam. Nah, ini aku bikinnya sore. Nah, besok pagi aku mau kasih tahu hasilnya ke Flavis di rumah. Dan ini posisinya harus berdiri ya. Nah, ini keesokan harinya. Ini hasil lontong yang aku bikin tadi malam. Hasilnya seperti ini Flavis. Jadi memang kalau bikin lontong itu nggak boleh langsung kita makan, kita diamkan dulu, kita tiriskan. Nah, ini dia. Aku akan kasih lihat ke Flavis gimana sih hasil lontong kilat kita hari ini. Nah, ini hasilnya sudah separoh, karena yang separohnya lagi sudah dimaem tadi. Jadi kalau misalnya aku bikin masakan itu memang yang aku makan untuk hari ini. Nah, ini hasilnya cantik banget. Ini aku kasih tahu ke Flavis di rumah dalamnya tuh seperti apa. Jadi lontongnya itu menul-menul banget, hasilnya itu lembut banget, dan juga ini hemat gas banget. Nah, ini cocok dimaem pakai sate ataupun mau pakai lontong sayur. Nah, kebetulan sebentar lagi kan lebaran. Biasanya kalau lebaran tuh suka maem ketupat atau lontong. Nah, ini cocok banget untuk Flavis dimaem pakai ketupat sayur ataupun mau pakai sambal goreng juga enak banget. Nah, hari ini aku mau sajikan dengan sayur lodeh ya. Ini komplit, ada sayurannya, ada tahunya, ada telurnya, dan juga kuahnya itu seger banget. Aku udah pernah bikin resep sayurnya nanti Flavis bisa cek aja di deskripsi box. Jangan lupa taburin berambang goreng ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep daging sapi. Ini akan kita masak kalio ya. Ini daging sapinya kita siapkan sebanyak 1 kg. Ini aku pakai daging sapi yang jenis khas dalam. Flavis juga bisa pakai daging khas lain, misalnya kayak sengkel ataupun yang untuk rendang itu khas luar kan juga ada, itu juga boleh. Cuman kalau misalnya pakai khas dalam nanti dagingnya lebih cepat empuk aja gitu. Nah, ini akan kita potong tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis banget, kurang lebih 2 cm ya. Karena kita akan masak dengan waktu yang agak lama. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita siapkan bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita siapkan kentang. Di sini kentangnya sebanyak setengah kilogram. Flavis bisa menggantikannya. Misalnya kalau nggak mau kentang, boleh tambahkan lagi telur juga nggak apa-apa, atau ubi malah juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini bahannya nggak susah-susah banget kok. Ada bawang merah sebanyak 20, kemudian ada bawang putih sebanyak 8, kemudian ada kemiri sebanyak 8, ada sak jempol jahe dan 1 ruas kunyit. Di sini ada ketumbar sebanyak setengah sendok teh dan merica sebanyak setengah sendok teh. Dan ada cabai besar sebanyak 10. Flavis bisa menggantikannya juga menggunakan cabai keriting ya. Nah, untuk bahan lainnya atau bumbu lainnya di sini kita siapkan, wah komplit banget nih. Ada serai 2 batang, kemudian ada 4 daun salam, ada 4 daun jeruk, dan ada 1 lembar daun kunyit. Kemudian ada sak jempol lengkuas. Nah, ini ada rempah-rempah lain. Di sini ada jinten setengah sendok teh, kemudian ada kapulaganya 5 ya. Dan juga ada kembang peka sebanyak 4 dan ada 4 kayu manis. Kemudian setelah ini kita akan haluskan dulu bumbu yang tadi ada cabai dan bawang dan lain-lainnya ya. Tambahkan sedikit air atau minyak juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak goreng secukupnya. Untuk minyak gorengnya di sini aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget. Ini kita pakai secukupnya aja ya untuk menumis. Kalau misalnya sudah panas, baru kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk sebentar. Kemudian nanti baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Tadi ada serai, ada laos, ada
daun salam, daun jeruk, dan juga ada rempah-rempah lainnya. Ini kalau rempah-rempahnya kayak kapulaga, kayak kayu manis, kembang peka. Kalau misalnya Flavis nggak ada ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah diadain juga nggak apa-apa. Nah ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya sudah seperti ini, sudah agak kering gitu ya. Nah baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Nah kemudian kalau dagingnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk, kita akan masak dulu, jangan dikasih air dulu ya, kita akan masak dulu sampai nanti dagingnya itu berubah warna dan juga kaku dan kayak asap gitu loh, nggak ada airnya lagi. Nah supaya lebih cepat kita akan tutup aja sebentar. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Kalau dagingnya sudah kaku dan sudah berubah warna seperti ini dan sudah agak keset, baru nanti kita akan masukkan airnya. Untuk airnya di sini aku pakai sebanyak 500 ml. Nah setelah ini kita tambahkan lagi bumbu, ada gula pasir, ada penyedap rasa, dan juga garam. Kalau untuk gula pasirnya Flavis boleh adain atau enggak terserah, tapi kalau aku lebih seneng yang sedikit kemanis. Dan juga kalau misalnya kasih gula pasir tuh nanti rasanya tuh jadi balance gitu. Ini akan kita masak sampai nanti dagingnya itu setengah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi jangan sampai terlalu empuk, setengah empuk aja. Kita akan masukkan kentang dan juga santannya. Nah untuk santannya di sini aku pakai sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa, tapi ambil yang bagian kentalnya aja ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rada asat dan dagingnya juga empuk, kentangnya juga empuk. Dan ini karena banyak santannya, Flavis agak sering diaduk supaya santannya itu nggak pecah ya. Nah kita akan masih masak lagi sampai nanti hasilnya seperti ini Flavis. Nah ini udah matang Flavis, rasanya udah enak banget, dagingnya juga udah empuk banget dan juga benar-benar meresep. Ini aku akan kasih tahu ke Flavis di rumah seperti apa sih empuknya dagingnya gitu. Nah Flavis bisa lihat ya, ini dagingnya benar-benar empuk banget dan bumbunya meresep banget. Nah kunci masakan ini kita memang harus lebih sabar karena kita harus masak menggunakan api yang cenderung ke sedang kecil ya, jangan terlalu besar supaya bumbunya meresap dan dagingnya itu nggak hancur. Ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ketupat sayur, tapi kali ini pakai nangka ya. Ini aku siapkan nangkanya sebanyak 1 kg. Selain ada nangka, kita pakai juga tahu coklat. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu seperti ini, Flavis bisa pakai tahu putih tapi digoreng terlebih dahulu. Nah setelah ini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Nah sebelumnya kan aku udah pernah bikin resep ketupat sayur atau lontong sayur, tapi sayurannya itu pakai buncis, pakai labu, terus pakai ada tahu, ada wortel. Nah itu biasanya ketupat sayurnya orang Jakarta atau orang Betawi. Nah hari ini kita bikin ketupat sayurnya orang Jawa. Ya Flavis di sini untuk merebusnya aku menggunakan panci dari Revan ya. Nah ini nangkanya sudah setengah mateng, kita langsung angkat supaya nanti nggak kematangan atau nggak kelonyotan. Nah ini kita akan saring, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini sederhana kok, nggak usah ribet-ribet banget. Di sini ada cabai keriting, ini kurang lebih 10, kemudian ada bawang merah sebanyak 12, dan ada kemiri sebanyak 6, kemudian ini ada merica, kemudian ada ketumbar dan ada jinten sedikit aja. Kemudian di sini ada bawang putih sebanyak 6 dan 2 cm kunyit. Kemudian untuk bumbu tambahannya di sini kita akan pakai ada daun
salam sebanyak 4 lembar, daun kunyit 1 lembar, ada 1 batang serai, kemudian sejempol lengkuas, ada 4 cm kayu manis, dan ada kurang lebih 6 lembar daun jeruk supaya lebih wangi. Nah, setelah ini kita haluskan dulu bumbu, tadi ada cabai, bawang merah, dan lain-lainnya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan dan kita akan tumis bumbunya. Di sini untuk menumisnya seperti biasa aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini secukupnya aja ya, nggak kebanyakan karena untuk menumis. Yang sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru nanti kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Tadi kan ada serai, ada daun jeruk, ada daun salam, ada lengkuas. Kemudian kita akan tumis lagi, biarkan sampai nanti aromanya itu harum banget dan tekstur bumbunya itu juga sudah nggak terlalu berair, sudah kering seperti ini. Baru nanti kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, baru nanti setelah itu kita akan masukkan tahunya. Nah, kalau misalnya Flavis nggak punya tahu seperti ini, seperti yang aku bilang tadi, Flavis bisa pakai tahu putih, tapi tahunya digoreng terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula Jawa. Pakainya gula Jawa biar lebih enak ya. Kemudian tambahkan santannya di sini 1,5 liter dari 2 butir kelapa. Jadi biar rasanya itu gurih dan juga buket. Kalau misalnya nanti santannya kurang itu nanti rasanya kurang enak. Kemudian kita akan masak. Kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Harus sering diaduk supaya santannya itu pecah. Kemudian kita akan masak sampai nanti mateng dan tanek banget santannya, udah nggak bau santan mentah lagi. Nah, ini boleh ditambahkan lagi cabai rawit yang masih gelundungan, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau juga nggak apa-apa, nanti bisa pakai sambal rebus juga, itu oke. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar tanek. Sebenarnya udah matang sih, cuman biar benar-benar tanek banget. Nah, seperti ini udah mateng. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget, apalagi ditambahkan cabai rawit utuh, itu aromanya tuh bener-bener bikin beda banget. Nah, sekarang kita siapkan aja langsung di meja makan. Ini cocok pakai ketupat, lontong, atau nasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini kita mau bikin nasi kebuli ayam ya. Tapi Flavis nggak usah khawatir, ini kita akan bikinnya pakai rice cooker. Jadi kita akan bikin pakai bumbu-bumbu yang sederhana banget dan bikinnya sepraktis mungkin. Sebenarnya nasi kebuli bisa pakai ayam, bisa pakai daging sapi, bisa pakai daging kambing, atau pakai daging rusa. Tapi kali ini kita pakai ayam aja ya. Ini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 ekor. Kemudian ayamnya akan kita sayat-sayat supaya nanti bumbunya lebih cepat meresap, karena kita akan masak menggunakan rice cooker. Nah, kalau mau lebih seger lagi, kita akan tambahkan jeruk nipis atau jeruk lemon juga boleh. Kemudian kita aduk rata biar nanti nggak terlalu amis dan rasanya juga pasti lebih seger ya. Nah, kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu ayamnya dan kita akan siapkan bumbu-bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita pakai bawang bombay. Untuk bawang bombaynya karena ini kecil-kecil jadi aku pakai 2, kalau misalnya besar pakai 1 aja. Kemudian kita akan siapkan bawang putih. Bawang putihnya kita pakai sebanyak 7 ya. Kemudian kita akan haluskan menggunakan blender, beri sedikit minyak atau air supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita langsung aja siapkan wajan dan juga minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Untuk wajannya di sini aku pakai wajan merek Revan ya. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk.
Nah, ini spatulanya aku pakai spatula merek Viera. Spatulanya silikon, spatula merek dari Viera ya. Nah, ini kalau misalnya bumbunya sudah wangi, tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada kayu manis, ada kembang PK, dan ada jinten. Jintennya boleh utuh seperti ini atau halusin juga boleh. Nah, ini ada satu lagi, kita akan pakai bumbu rendang instan. Flavis bisa pakai bumbu rendang instan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah, mau merek apa aja boleh. Ini aku pakai 1 bungkus, kurang lebih 1,5 sendok makan. Nah, setelah ini kita akan tumis lagi, biarkan semua teraduk rata. Baru tambahkan lagi daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti berbau harum. Baru nanti kita akan masukkan ayamnya. Nah, ini ayam tadi sudah direndam dengan jeruk nipis, jadi aromanya itu lebih seger. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti ayamnya kaku ya. Nah, kemudian tambahkan lagi santan. Ini pakainya santan instan, ini aku pakai ukuran yang kecil. Kemudian tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, cukup 350 ml. Di sini kita akan pakai garam. Garamnya itu sedikit aja karena bumbu rendang itu pasti biasanya sudah asin, jadi nggak usah terlalu banyak nih, takut keasinan. Kemudian kita akan masak sampai nanti airnya itu mendidih. Nah, kira-kira kayak gini. Ini sudah, kita matikan apinya. Kemudian kita siapkan rice cookernya. Kemudian kita masukkan beras. Untuk berasnya di sini kita pakai sebanyak 500 gram. Kemudian kita toto ayamnya di atas nasinya seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan tuang sisa kuahnya. Nah, ini airnya penting banget ya, nggak boleh terlalu banyak karena nanti takut kelembekan nasinya. Kemudian setelah ini kita tutup, kita akan masak sampai nanti matang dan rice cookernya itu sudah berhenti memasak. Nah, ini hasilnya setelah selesai dimasak. Kita akan angkat dulu ayamnya ya. Nah, ini kelihatan masih agak basah. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk nasinya, kita akan ratakan dengan semua bumbunya. Kemudian nanti kita akan tutup sebentar. Jadi jangan langsung diangkat, kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita tutup sebentar biar sampai benar-benar tanek. Baru nanti kita akan angkat. Nah, kalau untuk ayamnya, sebenarnya ayamnya itu sudah mateng dan rasanya juga udah enak banget Flavis. Cuman di sini biar warnanya nggak pucet, kita akan panggang ya. Ini panggangannya kita olesin dengan sedikit mentega. Untuk panggangannya di sini aku juga pakai merek dari Viera. Ini bisa dipakai di atas kompor ataupun kita pakai oven juga bisa ya. Nah, ini kita akan panggang sampai nanti warnanya kecoklatan. Jadi kalau misalnya nggak dipanggang pun sebenarnya udah enak, cuman warnanya itu kan masih pucat. Nah, biar warnanya ditambah cantik, kita akan panggang dan aromanya juga pasti lebih wangi ya kalau kita panggang. Nah, seperti ini aja udah cukup. Kita matikan, kita sisihkan, kemudian kita siapkan di meja makan. Ini nasinya sudah mateng. Kemudian tambahkan lalapan ya. Flavis bisa pakai lalapan apa aja, mau pakai timun, pakai tomat, pakai selada ya, itu terserah Flavis di rumah ada. Kalau mau pakai cabai gede dipanggang juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita akan toto ayamnya di atas lalapannya biar cantik. Nah, jangan lupa Flavis nanti kita akan taburi dengan brambang goreng atau bawang goreng ya supaya lebih wangi lagi. Nah, ini dia nasi kebuli instan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging yang enak banget untuk Flavis di rumah. Resep ini Flavis bisa pakai daging sapi ataupun daging kambing ya. Di sini kita siapkan, kalau aku hari ini pakainya daging sapi. Ini aku siapkan sebanyak 500 gram. Kemudian dagingnya akan kita potong tipis-tipis. Motongnya itu setipis mungkin
supaya nanti lebih cepat empuk. Karena hari ini kita nggak akan ungkep dagingnya, kita akan masak dengan cepat. Tapi Flavis nggak usah khawatir, nanti akan tetap empuk dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan marinasi dulu dagingnya dengan 1 sendok teh merica, 2 sendok teh tepung tapioka. Kemudian di sini kita pakai 1 sendok makan kecap asin. Tepung tapioka Flavis bisa juga ganti pakai tepung jagung ya. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Kita akan uleni lagi sampai nanti semua bumbu ngeresep, dan kita akan marinasi selama minimal 30 menit supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep. Sambil kita nunggu marinasi dagingnya, sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Nah, cabai rawitnya Flavis bisa sesuaikan nih. Bagi Flavis yang suka pedas banget, boleh ditambahkan lebih banyak lagi. Kalau misalnya Flavis sama sekali nggak suka pedas, boleh ditiadakan cabai rawitnya. Kemudian kita haluskan. Flavis bisa menghaluskan menggunakan ulekan, blender, ataupun chopper. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Kalau sudah halus, kita siapkan bumbu untuk dipotong-potong. Di sini pertama-tama kita siapkan cabai merah besar. Nah, bagi Flavis yang nggak mau pedas sama sekali masakannya, Flavis bisa buang biji cabenya ya. Jadi kita hanya pakai bagian luarnya aja. Kemudian potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan masukkan dulu ke dalam wadah. Kemudian kita akan tambahkan lagi cabai hijau besar. Nah, cabai hijaunya juga sama Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, boleh dibuang bijinya ya. Nah, ini biar nanti warnanya juga pakai cabai merah, terus ada cabai hijaunya juga biar warna-warni dan hasilnya nanti lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan lagi tomat. Di sini kita pakai tomatnya 2 macam. Kita akan pakai tomat hijau terlebih dahulu. Kita akan potong tipis-tipis juga. Bagian ujungnya jangan lupa dibuang ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi tomat yang merah. Jangan lupa juga bagian ujungnya kita buang. Kadang-kadang kalau nggak dibuang nanti aku suka diomelin sama Flavis di rumah. Mbak Flavi, kalau masak bagian ujung tomatnya nggak dibuang, suka gitu kan Flavis di rumah. Nah, makanya jangan lupa dibuang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah dimarinasi, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita akan pakai agak banyak untuk menggoreng ya. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wok pan ini dari Revan. Kalau sudah panas, kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi minimal 30 menit ya. Pastikan minyaknya sudah harus benar-benar panas, baru kita masukkan dagingnya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti dagingnya matang dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan, baru nanti kita angkat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini dagingnya sudah matang, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Pokoknya hari ini walaupun masakannya daging, tapi masaknya tuh cepet banget, nggak perlu banyak-banyak buang gas, kemudian juga irit banget sama waktu. Nah, ini minyak bekas goreng dagingnya kita sisihkan dulu ya. Kita akan pakai minyak yang baru sedikit aja, ini untuk numis. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Apalagi ini ada cabai rawitnya nih, bagi Flavis yang kita pedas, wah pasti akan senang banget. Kemudian tambahkan lagi laos, kemudian daun salam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan lagi kalau mau penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya tapi bisa pakai kaldu sapi ataupun bisa pakai micin ataupun kaldu jamur. Nah, kalau kecapnya sudah meresap ke dalam dagingnya, baru kita akan masukkan cabai hijau, cabai merah, tomat hijau. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai agak kering. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan daging yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan daging tercampur rata. Kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita masukkan cabai dan juga tomatnya. Nah, masaknya ini udah nggak perlu kasih air lagi Flavis, jadi kita akan masak
dengan cepat. Ini udah empuk banget, aromanya harum banget, dan kita mau ini cabai dan juga tomatnya masih seger banget, jadi nanti kita tomatnya juga masih krius-krius. Udah, ini kita langsung aja siapkan di piring, tinggal siapin nasi hangat yang banyak, tambahkan lagi tempe goreng sering atau goreng tepung ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal goreng. Ini isiannya kita akan pakai labu siam, kemudian ada pete dan ada tempe. Sekarang untuk bumbunya di sini simple banget, kita hanya perlu pakai cabai keriting yang merah. Kemudian kita akan pakai bawang merah dan juga ada bawang putih. Nanti akan pakai kemiri, cuman kemirinya nanti nggak perlu direbus. Nah, bawang putih, bawang merah dan cabai ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau misalnya Fluffies mau lebih pedas ya juga boleh tambahkan cabai rawit. Sambil menunggu direbus, di sini akan kita siapkan bahan-bahannya. Ini labunya akan kita belah, kemudian kita buang getahnya. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah, untuk memotongnya seperti biasa, aku akan potong tipis-tipis. Setelah itu, aku akan potong panjang-panjang seperti korek api. Nah, ini akan kita potong semuanya sampai habis. Setelah dipotong, kita akan sisihkan, kemudian nanti kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan tempenya. Untuk tempenya di sini akan kita potong kotak-kotak. Setelah tempe dipotong semuanya, kita akan sisihkan. Nah, ini peteknya sudah aku kupas ya. Kemudian setelah ini kita akan tengok cabai yang sudah tadi kita rebus. Ini sudah mateng. Ini akan kita angkat. Kemudian nanti kita akan ulek. Nah, ini sudah siap, kita tambahkan lagi kemiri. Kemirinya nggak usah direbus ya, jadi kemirinya dalam keadaan mentah aja. Kemudian kita akan haluskan. Ini Fluffies menghaluskannya wajib diulek, nggak boleh di blender ya, supaya nanti rasanya lebih enak dan warnanya juga tetap cantik banget. Kemudian kalau bumbu dan bahan sudah siap, kita akan siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian setelah ini kita akan tumis. Nah, ini numisnya agak lama ya, supaya nanti warna sambal gorengnya itu jadi merah cantik banget. Nah, untuk menambah aroma di sini kita tambahkan daun salam dan juga laos. Jadi untuk bikin sambal goreng kali ini bumbunya itu sederhana banget. Kemudian kita akan masukkan tempenya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, kalau tempe sudah tercampur rata dengan bumbu, setelah ini kita akan masukin santan. Di sini aku pakai santan yang masih seger banget. Ini kurang lebih 2 liter dari 1 butir kelapa. Kalau Fluffies nggak ada, boleh pakai santan instan ya. Nanti tinggal tambahkan aja air. Kemudian nggak lupa kita tambahkan gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Jangan lupa kita akan tutup sebentar. Tutupnya sebentar aja, jangan sampai nanti meludak dan santannya pecah. Jadi harus sering kita aduk-aduk pelan-pelan supaya santannya nanti nggak pecah. Kita akan masak sampai nanti tempe dan santannya mateng. Kalau tempe dan santannya sudah mateng, baru kita akan masukkan labu yang sudah tadi kita potong dan sudah kita cuci bersih. Kemudian di sini kita juga masukkan peteknya ya. Nah, ini kalau sudah semua bahan masuk, kita akan masak lagi sampai nanti labu siamnya mateng dan peteknya mateng. Nah, di sini masaknya nggak usah pakai api besar, pakai api kecil aja supaya lebih tanek nantinya ya. Nah, kira-kira seperti ini Fluffies nih, udah mateng, santannya udah tanek, rasanya udah enak banget. Ini sekarang udah langsung kita siapkan di meja makan. Ini cocok dimakan pakai nasi anget ataupun ketupat ataupun lontong. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe,
Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal goreng krecek yang enak banget. Hari ini aku bikinnya yang versi kuah atau versi basahnya ya. Ini aku siapkan krecek, kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe. Jadi biasanya kalau sambal goreng krecek itu ada kerupuk kulitnya atau kreceknya, kemudian ada tempenya, dan juga ada satu bahan lagi yaitu kacang tolo. Nah di sini aku siapkan kacang toloknya. Ini nggak usah terlalu banyak-banyak banget, asal untuk taburan aja nanti. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di bumbu halusnya ada cabai merah besar. Kemudian di sini ada berambang atau bawang merah, ada kemiri dan juga bawang putih. Semua bahan ini akan kita haluskan, tapi sebelum dihaluskan kita akan rebus terlebih dahulu ya. Kita akan rebus sampai nanti dirasa cukup matang. Setelah ini baru akan kita angkat. Kita sisihkan. Kalau sudah dingin kita akan haluskan. Nah di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai blender, bisa juga pakai ulekan ya, nggak apa-apa. Setelah halus kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong atau kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Dan aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Baru kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada daun salam, laos, kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai nanti benar-benar wangi banget bumbunya. Baru kita cemplungin tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu ya, jadi langsung dicemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Setelah santan masuk, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula Jawa, garam, kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh. Nah masakan ini enaknya itu rasanya rodok manis Flavis, jadi gula Jawanya aku pakai lebih banyak. Kemudian setelah ini kita akan masukkan kerupuk kreceknya. Nah ini nuangnya sedikit-sedikit aja karena ini kan kelihatan banyak banget padahal nanti dia kempes. Jadi pelan-pelan. Kemudian kita akan tambahkan lagi kacang toloknya, langsung kita masukkan. Kemudian di sini kita akan masak. Kalau sudah mendidih itu cara masaknya apinya dikecilin. Kemudian kita akan masak dalam waktu yang agak lama supaya rasanya itu benar-benar enak banget. Nah ini dia resep sambal goreng kreceknya sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini sajiannya lebih cocok banget kita maem pakai gudeg Flavis. Jadi ada sambal goreng kreceknya, ada gudegnya. Wah ini cocok banget. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada gudeg, ini dimaem pakai nasi aja rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.